Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Nur Aziz Handika, masih di statika, dan mari kita lanjutkan di gaya dalam untuk kasus balok sederhana yang ke-12. Berikut adalah outline presentasinya. Masih sama, kita masih di balok sederhana. Ya, oke, baik. Kita ke contoh yang simple beam yang ke-10, balok miring. Berikut adalah baloknya sendirol dengan jarak arah X 9,6 meter, arah Y-nya 7,2 meter, dan jarak miringnya adalah 12 meter. Di mana kalau kita lihat gaya yang bekerja adalah sebesar 10 kN per meter lari, terbagi merata di sepanjang AB, dan yang perlu diperhatikan adalah gayanya ini bekerja tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi ini kan gayanya ke sini ya. Oke, bidang baloknya itu yang ini. Nah, dia bekerjanya tegak lurus. Oke, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi uraikan gaya-gayanya menjadi sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu balok tinjauan, yaitu sumbu balok AB-nya. Mengapa? Ini nanti bisa mempermudah kita dalam melakukan penggambaran gaya-gaya dalamnya, gitu ya. Mari kita mulai. Reaksi peletakan secara analitisnya adalah kita misalkan yang ini adalah arah X dan Y-nya. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Jadi X dan Y-nya mengikuti arah sejajar sumbu dan arah tegak lurus terhadap sumbu balok AB-nya. Oke, dari sini kita lihat perjanjian tandanya, misalkan pakai seperti ini gitu ya. Lalu ada RA, di mana kita misalkan tegak lurus terhadap baloknya. VB juga tegak lurus dan HB sejajar dengan baloknya. Kita sudah pernah membahas balok miring yang serupa, hanya saja bebannya waktu itu masih beban yang terpusat. Oke, sini kita lanjutkan. Lalu setelah ini perlu kita perhatikan adalah tangen tetanya itu sebesar 3/4. Teman-teman bisa lihat 7,2 per 9,6. Ini teta ya. Oke. Kalau di sini teta, maka otomatis kemiringan ini adalah teta, kemiringan ini adalah teta, dan jika diteruskan ini adalah tetanya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang kita lakukan pertama adalah menggunakan sigma arah horizontal. Gaya-gaya arah horizontalnya bagaimana? Tentunya kita lihat apakah ada gaya luar yang bekerja sejajar dengan sumbu balok dan tidak ada, sehingga HB-nya adalah bernilai 0 di sini. Sementara berikutnya sigma momen di B sama dengan 0. Kita lihat bagaimana sigma di momen di titik B, di mana gaya-gaya yang perlu kita lihat adalah VB dan HB otomatis tidak ya, karena dia tidak memiliki lengan terhadap titik B tersebut. Jadi adalah RA dikalikan dengan 12, ini searah jarum jam positif, lalu 10 kalikan dengan 12 itu kurang lebih akan berada di tengah-tengah gitu ya. Mungkin nggak saya gambar dulu, tengah-tengah sini gitu. Dan dia menimbulkan momen terhadap titik B-nya berlawanan jarum jam. Minus 10 kalikan 12 itu baru resultante gayanya dari beban terbagi merata tersebut, dikalikan setengah kalikan dengan jaraknya 12. Karena dia berada di tengah-tengah ini, jaraknya setengah dari 12 meter. Ingat, dia resultantenya tegak lurus terhadap bidang baloknya. Oke, seperti itu ya. Sehingga kita peroleh RA-nya 60 kN. Lalu dengan persamaan yang tersisa satu lagi, jangan lupa diberikan tanda panahnya tadi gitu ya. Jangan lupa kita masuk ke persamaan yang ketiga, sigma FY sama dengan 0 atau sigma V-nya sama dengan 0 gitu. Ini V yang kita lihat adalah yang arah sini. Nah, jadi yang arah sumbu Y-nya. Jadi RA ditambah VB sama dengan 10 kalikan dengan 12. Jadi kita peroleh nilainya VB-nya adalah 60 kN. Arahnya seperti terlihat pada gambar, panahnya terlihat gitu ya. Jadi di sini kita memiliki 3 reaksi perletakan, HB, RA, dan VB. HB0, VB60, RA60. Terlihat ya, gampang sebenarnya di sini. Ini 10 dikali jarak ininya 12. 10 kali 12, 120. Otomatis dia terbagi 2 karena dia beban terbagi meratanya full di sepanjang bentang dan beban terbagi meratanya uniform relatif. Dan beban terbagi adalah yang uniform. Oke, jadi seperti itu ya, kurang lebih bisa kita dapatkan reaksi perletakannya.
Nah, bagaimana penggambaran gaya-gaya dalamnya? Penggambaran gaya-gaya dalam, ingat, paling mudah adalah kita membuatnya semua itu sejajar dan tegak lurus dengan baloknya. Di sini sudah sesuai gitu ya. Pertama kita tentukan jumlah interval seperti biasa. Lihat berjalan, kalau kita berjalan dari A ke B. Ternyata dari A ke B ini sepanjang ini tidak ada beban terpusat lagi dan hanya ada beban terbagi merata yang terus bekerja di sepanjang A dan B ini. Maka dengan demikian kita hanya memiliki satu interval X di mana acuannya kita melihat ke salah satu perletakannya. Ambil saja yang ke arah A, gitu ya. Jadi lihat ya ke kiri. Nah, dari sini nanti kita ya, mari kita lanjutkan penggambaran gaya-gaya dalamnya. Jadi, kita melihat tadi sudah interval ke kiri gitu ya. Intervalnya hanya satu, 0 sampai 12 meter dan lihatnya ke kiri, ini panahnya ke kiri. Maka kita pertama mulai dari NX, gaya-gaya yang sejajar dengan balok. Oke, ingat X-nya arah ini. Tidak ada, berarti NX-nya 0. Lalu, gaya yang tegak lurus terhadap balok ada VX, yaitu ada RA. Karena dia ke atas sana, nah ini lihat, bikin arahnya itu juga sejajar dengan arah baloknya gini. Bukan sejajar sih, tetapi memiliki kemiringan yang sama, lebih tepatnya dengan arah baloknya. Oke, VX-nya ini yang tegak lurus adalah RA, berarti dia positif karena dia ke sana. Lalu serong ke arah bawah ini serong itu negatif 10 kali X. Jadi RA min 10 kali X, 60 kurangin 10X gitu ya. Lalu untuk momennya bagaimana? Sama, yang kita lihat ada yang tegak lurus dengan sumbu baloknya. Jadi RA kali X kurang 10 kali X dikali setengah X. Jadi RAX min setengah QX kuadrat. Kita peroleh persamaannya adalah ini. Dari sini kita substitusi seperti biasa pada X sama dengan 0. Ini pada saat X sama dengan 12, dan lagi-lagi di sini kita menemukan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, mungkin kita perlu melakukan pengecekan nilai maksimumnya. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah dmx per dx sama dengan 0, gitu. Maka kita peroleh jaraknya yang kita tinjau adalah 6 meter. Kita substitusi nilai yang 6 meter ini, maka kita peroleh nilai maksimum dari momennya ada 180 kN, di mana V-nya pada titik tersebut nilainya 0. Oke, jadi terlihat kalau beban terbagi merata di full bentang, artinya dari peletakan ke peletakan dia tersebarnya, maka gaya dalam momennya itu akan berada di tengah-tengahnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan penggambaran nih terhadap gaya-gaya dalamnya. Kita salin kembali data-data yang tadi sudah kita hitung. X sama dengan 0, X sama dengan 12, X sama dengan 6 meter. Ini semua. Dan teman-teman perhatikan di sini ada 60 minus 60. Artinya dalam satu interval terjadi perubahan tanda dari gaya dalam lintang. Dengan demikian otomatis dan dia pasti terdapat nilai maksimum dari momennya, yaitu di 180 kN. Dan di kedua titik ujungnya dia nilai momennya adalah 0. Ya, jangan lupa HB, VB, dan RA-nya adalah sebesar ini. NX dia nilainya 0 di sepanjang bentang, oke. Lalu VX di sini 60 positif. Nah, di sini 0, di sini minus 60. Inilah penggambarannya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika melakukan penggambaran ini gitu ya, kita meninjaunya sejajar dan tegak lurus dengan baloknya. Dengan demikian 60-nya itu jaraknya adalah dari sini ke sini. Oke. Jadi sebaiknya kan kalian menggambarkan skalatis ya. Misalkan 60 itu kalian gambarkan 1,2 cm gitu ya. Atau 12 mili. Itu ya tegak lurus dari garis ininya. Oke. Gunakan penggaris Mohr untuk mempermudah kalian untuk menggambarkan hal tersebut. Ya. Nah, selanjutnya untuk gaya dalam momennya, di sini kita peroleh 180, di ujung satunya 0, dan dia adalah nilainya positif. Jadi inilah yang sudah kita peroleh perhitungan gaya-gaya dalam tadi terhadap balok sederhana sendirol dengan kondisi dia ada incline atau baloknya miring. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa sebenarnya agak mirip dengan kasus yang sebelumnya saat kita membahas vertikal. Oke, tapi di sini balok sederhana
dengan beban terbagi merata akan ada cerita lainnya ketika beban terbagi meratanya tidak jatuhnya tegak lurus terhadap bidang baloknya. Oke, nanti selanjutnya akan kita lihat bagaimana efek dari kondisi tersebut di video-video yang selanjutnya. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa cek. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.